ini mayat kayaknya udah berapa hari deh. Udah berapa Kelihatan. hari? Biru Bentuknya, fisiknya kelihatan. Iya kelihatan kalau yang udah nggak fresh kan gitu loh. Iya. Terus oh ya udah, terus akhirnya ya udah sekarang kita tampilkan Sri Mulat tiba-tiba gitu. Kita tampilkan. Sri Mulat dan panggungnya itu dikasih di depannya jenazah banget. Mas aku rumah udah mulai saya benahin yang tadinya dari bambu kan, rumah saya kan dari bambu kan. Itu udah mulai dari kayu papan gitu, udah mulai pelan-pelan pokoknya. Jadi gini. Bang Rian sih. Iya. Ajak ke sono-sono, Bang Iya. Rian. Makanya gimana saya seorang anak yang umur 9 tahun cuman kepingin keluarga saya itu makan nasi tiap hari. Udah itu aja, aku nggak kepengen yang punya ini. Buat saya, untuk ibu-ibu yang ada di sana dan terutama untuk saya sendiri ya, membesarkan anak itu memang pekerjaan yang paling tersulit. Ya, tersulit. Orang kerja di kantor kadang-kadang hitungan yang rumit itu sulit. Orang kerja sebagai public figure, apalagi seorang komedian yang harus membuat orang tertawa, itu pekerjaan yang paling sulit. Tapi yang lebih sulit adalah bagi seorang ibu. Tanggung jawabnya itu lebih besar daripada ini tadi ya. Karena anak itu adalah sebuah titipan. Kalau kita tidak menjadikan anak itu baik, kita sudah mati-matian, kadang-kadang anaknya sendiri yang nggak bisa ya. Tapi insya Allah sih dengan bimbingan seorang ibu biasanya anak-anak itu lebih apa ya, lebih bisa dikata mungkin lebih ada rasa sungkan ya sama seorang ibu. Jadi memang berat sebagai seorang ibu karena ibu itu kadang-kadang bekerja juga ya, kadang-kadang harus memikirkan anak. Ya, memang itu tanggung jawab seorang ibu, walaupun suami itu hanya sebagai pendampingnya. Gitu. Kalau mungkin ibu kalau udah angkat tangan paling-paling kita bicara sama suami gitu. Jadi dan itu boleh-boleh saja, harus gitu. Jadi bekerja bersama gitu ya, karena ini anak kita berdua. Jadi sebagai seorang ibu adalah tanggung jawab bagaimana kita mendidik anak itu. Zaman sekarang itu anak juga nggak boleh dipakai tangan, pakai apa, sudah nggak musimnya ya. Kita bicara sama anak itu kadang-kadang jadikanlah anak itu sebagai sahabat, jadikanlah anak itu sebagai partner, jadikanlah anak. Jadi kita marahnya itu marah sebagai sahabat, sebagai partner, sebagai anak, sebagai apa. Insya Allah kita akan berhasil untuk membesarkan anak. Kalau kita kepingin berbalik ke masa lalu, saya kepingin jadi kecil lagi. Ada orang tua saya utuh. Jadi saya tidak hanya seorang pekerja, tapi saya sebagai seorang anak yang benar-benar anak yang dekat dengan orang tua. Karena memang saya itu bukan jauh sama orang tua ya, karena saya kerja ya. Jadi mungkin lebih banyak saya bekerja daripada saya ketemu orang tua saya. Jadi pada saat saya ditinggal bapak saya, ibu saya itu, saya merasa bahwa kok kayaknya belum cukup ya saya kumpul sama orang tua. Jadi kalau untuk ditanya bisa kembali lagi ke masa lalu, saya kepingin jadi kecil lagi, kepingin ketemu, kepingin gimana sih jadi anak yang benar-benar pure 100% kumpul sama orang tua. Kata itu adalah sabar ya nak, percaya kamu akan jadi orang berhasil. Itu kata-kata yang sudah sangat menyentuh kalau seorang ibu yang bicara. Karena di mana-mana itu surga adalah di telapak kaki itu. Jadi surgamu itu ya ibumu. Gitu. Untuk anak-anak di masa depan adalah lebih ke bertanggung jawab. Kalau kalian sudah besar ya, kalau masih kecil kan masih ini nabubukan orang tua ya. Kalau udah besar,
udah lulus SMA, apalagi udah kuliah, udah punya komunitas sendiri. Jadi di luar sana pun atau di rumah pun punyalah rasa tanggung jawab. Ya, jadilah anak yang berguna, jadilah anak yang baik, sukses. Kalau sukses itu kalian dapat, kalian sendirilah nanti yang akan mendapatkan. Seputar sahabat. Kita udah kedatangan Mami Nono. Hai. Mami Nono. Beneran ini. Segitunya. Sehat. Alhamdulillah seperti yang kalian lihat. Harus sehat dan happy. Iya. Lagi sibuk apa, Mam? Ya masih warawiri di TV aja gitu. Kemarin barusan menyelesaikan film layar lebar. Oh iya. Nah, tapi drama ya, nggak ada komedi di situ. Dulu tuh banyak banget aku ditawarin film-film gitu, mungkin karena waktunya yang belum ada, padat banget. Sekarang kan banyak banget waktu. Jadi coba aku mencoba untuk gimana sih. Dulu layar lebar tuh sering banget, tapi cuman cameo aja. Satu scene lewat udah, satu scene. Sekarang ini bener-bener yang main pure di situ gitu. Jadi aduh ternyata berat juga ya. Tapi aku seneng banget. Karena dari ceritanya aku udah seneng dulu. Gitu. Tapi aman tuh, Mam. Nggak komedi, semoga main film nggak komedi gitu. Aman aja. Ya tadinya banyak di-cut-nya ya, karena memang aku tuh kalau nggak ngelawaknya lewat mimi aku masih bisa nahan, tapi kalau badan kan nggak bisa. Gue kalau ngomong kan gestur itu kan pasti, dan itu nggak boleh bener-bener cut apanya yang di-cut, badannya masih gini-gini ya, gitu. Harus dihilangkan gitu ya. Itu. Dan di situ nangis dan harus nangis, marah, kecewa, udah begitu. Film. Karena film itu kan kisah nyata yang diangkat gitu. Sebagai apa, Mam? Aku sebagai kakak iparnya Wulan Guritno yang di situ mengetahui perselingkuhannya. Jadi gimana sih gua harus membela keponakan saya yang suaminya diselingkuhin, adik ipar saya membela adik saya yang diselingkuhi istrinya. Emosional. Waduh, emosional banget. Nangis, bener-bener yang nangis sampai yang inilah kan opo gitu ya Gusti gitu, sampai yang bener-bener gua ngelihat mereka lagi beradegan gitu sampai gua muntah-muntah. Sampai gimana sih, orang kampung kan gitu loh. Seru tuh ya. Insya Allah mudah-mudahan pasti ini seru, saya yakin dan seru. Tayang kapan? Lebaran kayaknya. Pasti ngambil Lebaran. lebaran ya. Apa judulnya, Mam? Norma. Siap. Norma. Ditunggu ya, teman-teman ya. Ditunggu ya Norma. Gila. Kalau mau melihat aku menangis terseduh-seduh. Taunya biasanya ketawa-tawa doang kan. Bener. Lihat, gue badan gue gini aja nggak boleh loh. Padahal gimana sih? Setiap ngomong kan gerak terus. Gistur gue kan yang dijual kan gistur kalau gue kan ya. Gue jalan begini-begini aja kadang-kadang orang udah ketawa ini. Cut, cut lagi. Apanya yang gerak? Iya, banget itu, Mam. Capek banget bener-bener yang bener-bener udah harus nahan gitu. Nah, tapi selain itu sekarang juga buka resto. Wah, itu Bener ya? Alhamdulillah saya lagi buka warung makan. Nah, di Solo di Songoseng. Songoseng itu memang nama daerah atau? Enggak, Songoseng itu kan Songo itu kan 9. Iya. Terus kan oseng-oseng memang masakan rumahan gitu. Kenapa tuh, Mam? Temanya Jawa-Jawa gitu ya kayaknya ya? Ya karena yang dimasak kan rumahan, bangsa makanan Jawa yang udah langka-langka gitu kita keluarin lagi. Udah Jadi orang langka-langka? iya, Apa jadi contohnya? ya kayak sayur deso melanding. Jadi sayur tempe deso, tempenya bukan dari kedelai, tapi dari lamtoro itu, dari pete Cina. Oh. Itu kan udah nggak ada, itu yang jual aja cuma satu sak Solo. Solo. Dan itu adanya di Wonogiri. Terus kayak sayur putut itu sayur daun bawang merah. Kadang-kadang hal-hal gitu kan udah nggak ada bongsong gitu. Tapi yang best sellernya di situ itu yang semua ke situ datang dari luar kota tuh banyak banget, yang dicari pasti cumi balakuta, tuna kecombrang, koyor nyonyor, terus sama rujak cingur dan lotak. Itu best sellernya di situ.
Wah. Iya. Kita harus mampir tuh Bang. Harus. Solo tuh, nanti Bang. Cari di Google aja Songoseng by Mami Nunung gitu pasti Yes. ketemu. Tapi Mami Nunung emang aslinya Solo ya? Asli Solo. Asli Solo. Dulu pun awal join Sri Mulat di Asli Solo. Solo, saya Solo. Sorry, Sri Mulat itu Solo ya? Oh, Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi saya ke Surabaya, hijrah ke Surabaya gitu. Tapi Jadi besarnya di Surabaya gitu. Jadi emang agak korak sih. iya. Nah, awal mulanya kalau kita pindah ke Sri Mulat, awal mulanya bisa join tuh gimana sih? Karena saya itu kan dulu nyanyi ya, sejak kecil, sejak umur 9 tahun saya udah nyanyi. Tapi dulu kalau di Solo nyanyi gambus. Jadi di Solo tuh Iya, ada perkumpulan orkes Melayu Barito, itu orang-orang Banjar. Di Barito itu mereka bisnis bangsa kemasan ya, emas-emas gitu kan, biasanya gitu kan. Terus dia mendirikan gambus namanya Orkes Melayu Barito. Nah gitu, saya tuh masuk di situ nyanyi. Terus akhirnya kalau setiap saya liburan, saya diajak tante saya itu Mbak Juju ya, Mbak Juju almarhum. Itu kandung, ya itu adiknya Oh, ibu, gitu. adiknya ibu ya. Kalau Mbak Juju itu Juwariah, ibu saya Juarti. Saya diajak liburan, kalau liburan saya nyanyi di Sri Mulat, udah pulang lagi. Kalau pas lagi musik masuk sekolah pulang lagi gitu. Akhirnya keterusan, saya senang di Sri Mulat kok. Ternyata gue bisa nyanyi pop juga ya gitu loh. Jadi ini gak hanya gambus aja dan waktu itu memang cita-cita saya cuma kepengen bekerja. Saya harus kerja, saya harus bisa membantu ekonomi keluarga saya yang benar-benar emang keluarga saya itu keluarga yang bisa dibilang minus banget deh. Umur berapa, Mang? Umur 9 itu. Sampai umur Ntar lo, umur 9 udah mikir gimana caranya bantu keluarga. Iya. 9 itu. Iya, karena memang saya lihat sendiri makan aja susah. Di keluarga saya dari 7 bersaudara. Makan aja susah. Kelas 3 SD, Mang. 9 tuh. Iya, saya udah mikir ini makan aja susah banget gitu loh. Kadang-kadang bapak saya itu sedih aku udah deh gitu. Jadi, akhirnya umur 13 tahun saya mau SMP ya, mau masuk SMP, mau masuk kelas 1 SMP, saya cuman di kelas 1 SMP itu berapa bulan saya lanjut kerja di Sri Mulat, udah saya nggak mau sekolah. Nanti kalau saya udah bisa cari duit, saya mau sekolah lagi kayak gitu. Pokoknya saya mau cari duit, saya mau mengangkat derajat keluarga saya, terutama kedua orang tua saya, udah gitu aja. Biar mereka bisa makan setiap hari itu ada. Ya akhirnya alhamdulillah dengan adanya saya nyanyi di Sri Mulat, saya punya gaji, saya tuh nggak pernah seneng-seneng, nggak pernah apa, karena kostum aja kalau di Sri Mulat kan udah disiapin ya gitu loh. Jadi uang itu bener-bener saya jajan ya nggak pernah, udah kirim aja ke ibu saya. Pada waktu saya nyanyi di Orkes Melayu Barito Gambus itu bayaran kan masih 400 perak ya. Kalau nggak salah ya 400 perak. 400 Dapat perak. apa 400 perak pada masa itu? Ya masa itu pasti dapat apa-apa. Kalau saya umur 9 tahun 400 kan udah lumayan gede. Itu saya diserahkan ke ibu saya semua. Saya nggak pernah nanya, Bu dapat berapa, Bu untuk apa. Oh yang penting pokoknya keluarga saya makan ya. Adik-adik saya, kakak-kakak saya, ibu bapak saya itu makan tiap hari. Udah cuma itu aja pikirannya. Jadi nggak kepengen yang mikirnya nanti aku jadi kaya banget enggak. Yang penting karir belum mikir karir. Kalau di nyanyi itu belum mikir karir. Pada saat gue mikir karir, pada saat saya dipindah ke dunia komedian, saya baru mikir karir. Tapi Mam, yang aku tahu ya, Sri Mulat itu memang kita tahu yang terkenal tuh nama-namanya siapa aja. Tapi di balik itu juga ada line up lainnya kan ya. Banyak banget. Dan untuk bisa tembus jadi tim inti itu kan susah katanya banget. selain susah, dramanya juga banyak. Gimana tuh, Mam? Umur berapa dulu yang akhirnya? Aku akhirnya umur 16 dimasukin di komedi, nggak tahu. Ya Pak Teguh kan tahu sendiri seberapa mencetak berapa ratus orang dan mereka menjadi orang semua. Di Sri Mulat siapa yang nggak ngetop? Itu kan cetakan Pak Teguh semua dengan tangan dinginnya dia. Dan tiba-tiba saya itu ditaruh di komedian, ini ada apa? Semua juga pada bingung gitu. Tadinya kan nyanyi, ya. Masuk ke komedi. Terus dimasukin ke komedinya gitu. Tadinya kan Sri Mulat itu kan nyanyi dulu. Baru nyanyi 7 lagu karena mereka ngeset kan, nunggu ngeset kan, terus nanti babak keduanya nyanyi lagi, nunggu ngeset untuk babak yang kedua kan, udah rumah lain kan gitu. Jadi dikasih lagu-lagu gitu, dikasih band gitu. Terus pada saat saya dipindah ke komedian tuh saya nangis. Nggak mau sebenarnya. Nggak mau. Saya itu kalau di rumah itu bawa kayak piala-pialaan gitu, kayak jadi juara nyanyi gitu. Pikirannya saya dapat piala itu karena saya nyanyi gitu loh. Iya. Jadi ini saya belum dapat piala udah ditaruh di komedian gitu loh.
Justru malah saya di komedian saya banjir dapatnya apa. Akhirnya ya Mam ya. Gitu. Jadi tadinya nggak mau berontak, tapi Pak Teguh ya udah kalau kamu berontak kamu pindah Sri Mulat Solo. Kalau dulu itu kalau Sri Mulat di Solo itu kayak buangan gitu loh. Oh. Gitu loh, kayak mikirnya aku dibuang gitu loh. Padahal di Solo itu juga orang-orang hebat yang main gitu. Cuman ya dulu terus ya udah aku mau terus Oh, Sri Mulat tuh ada cabang-cabangnya. ada dulu di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya. Timnya beda-beda. Timnya beda-beda. Cuman kadang-kadang digilir gitu. Kalau Sri Mulat Solo agak mulai sepi dikasih pemain dibantuin, Surabaya, ya. dibantuin, Kasih dikasih pemain bintang dari mana dari gitu ya. bintangnya gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah, terus Pak Asmuni udah kamu almarhum Pak Asmuni udah kamu manut aja. Terus Pak Teguhnya juga bilang maksudnya Asmuni jaga Nunung dia gitu. Ya udah dulu memang yang untuk ngetes orang-orang masuk Sri Mulat bisa main atau enggak itu memang Pak Asmuni gitu ya. Iya. Pak Asmuni yang akhirnya. Nah untungnya di Sri Mulat itu kan cewek nggak boleh lucu. Jadi cuman harus bisa harus berani berpakaian seksi-seksi yang bener-bener kebuka gitu. Ya udah, saya waktu masih umur remaja berani-berani aja kan belum TV kan. Yang nonton orang mau berani-berani aja udah. Untuk akhirnya kadang-kadang saya celutuk kancah itu orang ketawa gitu. Terus ya Pak Teguh semakin semakin ya udah nggak tahu ya mungkin tahu punya Kayak Pak Teguh punya ilmu nih Mam. ya Bisa pastilah baca orang. ya pastilah Iya Mam. Karena banyak Pastilah. cetakannya gitu. Siapa aja sebelum aja nggak punya nama yang nggak punya Iya sih. Basuki, Mami, Polo, Asmuni, Timbul, Iya. Tesi, Jadi Taksat, Sri Mulatnya Kadir. pecah, jadi sendirian. Ya pun jadi gitu ya. Iya, gitu loh. Jadi Sri Mulatnya sendiri bermain pecah, Sri Mulat sendiri jadi bintang Iya. tamu ya pecah. Iya lagi. Gitu loh. Nah, Sampai akhirnya berpasang-pasangan ya Mam. Kayak Iya. Kadir sama Doyo, kayak gitu ya. terus berpasangan gitu. Ya mereka karena mereka dulu tuh pindah di Jakarta kan, karena mereka udah merasa punya power Ya. dan mereka udah merasa bisa gue off air sendiri gini-gini ya mereka udah keluar ini bikin video akhirnya Sri Mulat habis. Terus dikontrak salah satu TV Indosiar kan Ya. dulu pertama kali Sri Mulat itu di TV Indosiar itu ya, kita masih pakai mereka semua yang sebetulnya yang udah nggak ada di Sri Mulat gitu loh. Tapi Oh gitu sebenarnya mereka udah udah enggak nggak ada, udah enggak. Sri Mulat itu udah nggak ada di Senayan, udah nggak ada saat Indosiar. Indosiar. Oh gitu. Jadi dikumpulin lagi pemain pemain bintang lamanya. bintang lamanya gitu. Jadi kita juga nggak mau terikat kalau kita lagi ada off air ya kita nggak syuting gitu loh. Kalau off airnya mungkin lebih gede dari TV-nya ya kita tetap off air jadi bebas nggak terikat apa-apa gitu. Teman kita ayo Sri Mulat ada di dan mereka juga kesempatan kan mereka ngetop kan dulu cuman ada salah satu TV cuman TVRI kan. Iya. Kalau TVRI sebetulnya kalau tanpa kita sadari Indonesia sebetulnya. Iya. Kalau TVRI ya. Udah. Kalau TV swasta kan nggak sampai ke pelosok-pelosok Iya. gitu loh. Nah gitulah ceritanya. Tapi di saat itu chemistry masih tetap Masih tambah kan pada cabut nih. Iya, kalau ya kita kan udah chemistry-nya kan udah dari mulai nggak bisa makan sampai mereka bisa makan. Iya lagi. Ya dari Jadi makan datang udah ikan tinggal main asin aja ya sampai Mam. makan empal gimana sih? Tapi zaman Indosiar umur berapa ya, Mam ya? Aku Indosiar umur bangsa 24. Oh, 24, itu 25. pendewasaan udah jadi bang Nah. lo ya? 24 lu lagi ngapain umur 24? Gua tanya. Lu Iya. lagi ngapain? Belum sih. Baru mulai ngantor. Dulu itu kenapa orang cepet banget mengenal namanya seorang Nunung? Karena saya kan dulu di TV itu ada tiga program dalam satu minggu. Ada Ketoprak Humor, ada Iya. Sidul, ada Sri Mulat. Oh iya lagi bener. Bareng kan itu? Barengan itu ya. Kalau itu ya, timeline-nya? Ketoprak Humor malam Minggu. Iya. Kalau malam Kamis Sri Mulat, malam Jumat Sidul. Nah di tiga-tiganya itu aku terlibat semua di situ dan bukan hanya sebagai orang pemain yang cuma lewat apa, dan Iya, aku iya, punya peran Punya di peran, situ. iya. Dari situ. Di situlah dan tontonan tiga itu kan yang ditunggu-tunggu banget karena dulu belum ada stripping kan, masih yang seminggu sekali. Iya, iya. Kalau inget Sidul nih Mam. Berarti Mami pemerannya sebagai Nyunyun. Tapi kalau ngomongin Nyunyun, ada nih Bang yang lucu dari Mandra. Aku inget nih Mam kayak Nyunyun, ngangen nih. Iya. Lupa kali. Itu tuh. Itu keren banget itu. Iya. Itu gimana, Mam? Berarti Indosiar dulu apa Sidul dulu? Oh, Kayaknya Sidul dulu ya. Sidul dulu pertama. iya? Pertama kali. Sorry, yang Sidul. ngajak
ini. Yang ngajak Mas Basuki aku. Masuki. Oh iya Dulu kan waktu Sri Mulat udah bubar di Adiknya Senayan. Mas Basuki Ya, ceritanya kan? Sri Mulat di Senayan itu udah bubar. Aku kan udah pulang ke Solo, udah aku nggak kerja kan. Udah aku balik ya karena aku kan udah berumah tangga waktu itu. Iya. Kembali ke keluargaku udah. Terus habis itu disamperin lah sama Mas Rano sama Basuki karena Sidul lagi break mau bikin sinetron SAR namanya, Sarana apa gitu loh. Mas Basuki yang main. Nah, Mas Rano tuh kepengen nyari perempuan yang Jawa tapi rambutnya panjang, pokoknya yang Jawa banget untuk jadi istrinya Sidul. Nah, Basuki punya pengen coba Mas Rano bilang, Mbak Nunung itu sekarang di mana Mas Basuki? Oh dia di Solo, dia udah nikah. Oh, Ya gitu. Ditanyain sama ya, Om Rano Dia ya. mau nggak ya ditawarin main sinetron cuma 13 episode ini jadi istri kamu? Ya coba kita ke sana aja. Ya pas sore-sore itu datanglah itu Mas Rano sama Basuki di rumah saya, bayangin. Di rumah yang cuma cupli. Terus Datang ke Solo ya. terus ini ada gini-gini. Terus ya iya Mas, saya izin suami saya dulu waktu itu ya. Saya izin lah sama suami saya. Boleh nggak aku tadi Mas Basuki sini ya. Suami saya bilang gini, saya nggak akan melarang kamu untuk kerja, berangkat aja sana. Tapi buktikan kamu ke tetangga-tetangga bahwa kamu bisa menjadi seorang nunung. Kalau kamu cuma ke Jakarta nggak ada apa-apanya, pasti nanti akan jadi omongan yang enggak. Iya kan gitu loh. Suami saya gitu. Jadi kamu harus jadi seorang nunung. Kalau kamu bisa menjadi seorang nunung, dikenal seluruh Indonesia, saya izinin sampai kamu tinggal di Jakarta. Oke, aku minta restu, aku bilang gitu. Berangkatlah saya. Ternyata sinetronnya nggak ngebum. Iya, itu aku nggak tahu justru yang siapa tadi SAR itu. Sarana aman rakyat gitu loh, apa jadi Mas Basuki jadi supir angkot gitu. Sinetronnya 13 episode nggak ngebum. Aku bilang sama Mas Rano, ya Mbak Nunung, ini saya pulang, bilang gitu. Selesai. Sampai begitu dia, Bang. Lah gimana? Aduh, saya malu sama suami saya. Saya pulang, dia bilang gitu. Saya harus membuktikan saya harus bisa menjadi seorang nunung gitu gini. Tolong dong Mas, masukin saya di Sidul, aku bilang gitu. Terus Sidul kan udah mau syuting lagi karena cuman break sementara pada capek kan, mereka dulu kan capek ya mungkin tuh. Ya nanti saya pikirkan dulu jadi apa di situ. Jadi adiknya Basuki aja udah. Pas itu aku bilang. Asal ngomong itu Iya, ya. Mas Dono, oh iya. Jadi adiknya Basuki yang digoda Mandra gitu. Karena Basuki sama Mandra kan musuhan Iya, terus. iya. Nah, terus naksir adiknya gimana itu oke kalau Mas Rano gitu. Oke masuk aja. Udah. Idenya dari Iya, mana? akhirnya di situ saya jadi adiknya Basuki bener. Coba. Jadi Ini kita baru tahu nih. gitu. Sidul kan siapa masuk Sidul nggak, dan di situ punya peran loh aku. Iya. Langsung Iya. punya peran loh. Berperan. Peng terus ada Sri Mulat dengar kabar di kontrak di Indosiar. Salah satunya perempuan itu cuman aku yang dipanggil. Dulu masih ada Mbak Juju ya. Ada. Nah, terus aku juga ya mau aja gitu. Nah terus Pak Timbul kan pecah dari Sri Mulat kan, dia mendirikan Ketoprak Humor. Ketoprak Humor kan juga tahu sendiri, Pecah juga. ngebum Iya. banget kan. Di situ ada munculnya pelawak dari daerah Topan Lesos itu. Iya. Nah, itu ngebom juga. Saya ditarik juga di situ. Karena dulu belum ada stripping, jadi harinya masih beda-beda ya. Nah, tiga-tiganya itu ngebom semua. Disitulah orang baru mengenal seorang Nunung. Saya Iya. buktikan ke keluarga saya, tapi ternyata setelah saya menjadi seorang Nunung, suami saya gugat saya cerai. Aduh. Tapi boleh kasih aplaus dulu buat Iya. Gila, pencapaiannya sampai orang akhirnya tahu gitu Nunung satu Indonesia, Bang. Begitu ya. Berarti dulu di Jakarta sendiri. Maksudnya nggak sama Sendiri. Ada sih temen nemenin gitu, ketemu temen Iya. lah di sana nemenin aku ada. Karena Adikku dulu kayaknya, adikku juga ikut kan. yang aku tahu dulu kalau Sri Mulat itu kan kalau si Mbak Juju tuh nyonya bersama aja. Nggak usah lucu-lucu. Iya, nggak lucu emang dia. nggak boleh lucu. Nah, kalau Mami Nunung kan jadi Karena saya udah jadi ART. ART, betul. Asisten rumah tangga. Betul, heeh. Ya di situ peran. Jadi saya juga karena harus monolog, karena harus lucu gitu loh. Sebelumnya udah ART? Belum? Belum di Sri Mulat kalau yang di Sri Mulat di Senayan itu sudah mulai jadi ART. Oh, saya. sudah Tapi mulai. kadang-kadang ya jadi gadis, jadi belum yang full ART gitu. Pas di Indosiar 7 tahun ART terus. Udah nggak boleh diganti sama yang punya Indosiar.
Iya, 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 iya. Harus Mami Nur ngomongnya, nggak mau tahu. Saya tuh kalau off air Mas, sampai di luar negeri udah keliling kemana aja, di luar negeri Sri Mulat itu. Kalau pasti perempuannya yang diminta saya, udah nggak ada lain. Padahal banyak pemainnya. Ya kadang-kadang Mbak Juju kadang berangkat. Cuman saya sama Mbak Juju aja kadang-kadang yang berangkat Iya. ke luar negeri. Dan mereka itu ya mintanya saya nggak boleh pakai baju yang bagus, pakai baju ART. Di mana aja Iya, saya off air iya. pakai baju ART. Pakai kain, pakai kebaya. Harus terbit ya Mam. Terus serbet. Terbit jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Iya, iya, iya. Itu propertinya Mami Nur gitu. Udah gitu. Tapi seneng gak sih Mam? Akhirnya Sri Mulat jadi film layar lebar. Wow, seneng banget, seneng. Terharu ya. Ya meskipun yang memerankan bukan teman-teman ya, Ya, tapi paling enggak kan itu regenerasi ya, kenangan yang- banget. gitu. Dan mereka itu yang bermain di Sri Mulat itu mereka itu aduh stres semua loh Mas. Stres semua loh. Iya, iya. Bener memerankan tokoh itu kan nggak gampang kan Dapat gitu banget loh. gak sih menurut Mami? Apa ya, ada yang dapat, Ya. ada yang enggak, tapi saya juga udah udah acung jempol banget. Apresiasi banget lah ya. Apresiasi Banget lah banget, ya. pokoknya udah acung jempol banget dengan jerih payah mereka yang bener-bener. Kamu yang jadi Erik Estrada itu tahu nggak, sampai tidur di rumahnya Tesi berapa bulan saking kepengen. Biar jadi Tesi gitu ya. Kan paling susah itu, sampai setiap musuh yang jebur kolam stres dia. Panas gitu ya, palanya panas. Terus yang jadi kadang yang jadi Tesi, awalnya yang jadi Tesi itu nggak sanggup keluar, terus ketemu Erik Estrada itu. Ekstra ada ya. Ada yang nggak sanggup udah. Saking susahnya. Saking susahnya bener ya, memerankan tokoh loh Mas. Kalau Iya sih. memerankan Iya. orang-orang biasa sih biasa tokoh semua loh itu yang diperankan. Iya iya. Iya, benar. Coba bayangin. Lu bayangin netizen Harus sekarang ada- udah harus cocok. netizen. Enggak. Ayo kita yang meranin kan. Dan itu harus ditempelin 1 bulan. Dan yang meranin aku gini, itu aku banget, aku tuh dulu yang mana gitu. Tapi gimana Mam? Pas nonton ya, maksudnya kan akhirnya jadi ketarik ke zaman dulu ya. Iya, Iya, sedih saya. banget, sedih, bahagia, haru, udah deh. Dan maksudnya ada juga gitu loh yang sanggup, yang mau gitu loh. Itu yang Iya, iya. terus dan akhirnya film Sri Mulat itu kan mendapatkan piala banyak banget kan. Iya iya benar. Dari film jadi Sri Mulatnya, pemain-pemainnya. Kan gak Paling gampang ya Mam ya maksudnya. dia bayangin yang jadi gepeng siapa? Apa Siapa? lagi? Bian siapa? Bewan. Bewan. Iya. Katanya kan ganteng banget kan. Bayangin. Iya, Jadi disonggosin dia. gepeng jadi bukan Apa songgos. sih? Iya, jadi Kelinci itu ya, gitu ya. Jadi Kelinci ya. kayak gembel. Iya. Tapi dia respect sih. Wah, Keren itu banget dia. total ketotalan ikhlas ya, itu, Bang. total ikhlas banget. Jadi Dikrempengin gitu kan. pas aku ketemu dia lagi nggak syuting tuh, aku lagi syuting, dia lagi nggak syuting, dia di sebelah saya, aku tuh nggak ngerti loh kalau itu di Biowan. Ini kan jadi gepeng itu, ini kan Biowan. Oh, dia kurusin, bener-bener dikurusin, dan dengan mimiknya tuh yang aduh, dan dia Iya. itu juga di rumahnya Mas Gepeng itu lama banget. Jadi komunikasi sama istrinya, komunikasi ke makamnya Mas Gepeng. Pada ke makamnya Mas Gepeng. Minta restu, bayangin coba sampai segitu. Sampai sedalam itu Tapi sih. Biowan sampai dapat piala berapa itu di Sri Mulat itu. Bagus banget sih. Dia Bagus dia banget ya. total banget. Total banget tuh anak. Gue bangga banget. Nah, Mam, tadi kan ngomong ya kalau seminggu itu bisa 3 syutingan. 3 Dan syutingan. padat, dan di Jakarta sendiri tanpa ikut suami ikut gitu Nah, ya. iya. Waktu itu udah punya anak belum ya? Sudah 1. Gimana tuh, Mam? Ya, anak saya kan ada grup Ngatur keluarga ya. saya. Ya, dia tahu mamanya cari duit gitu loh. Mama cari duit, ya mau dulu kan telepon ya masih Iya, masih iya. pakai telepon bel gitu kan. Sekarang kan Telepon. enak ya video call. Sekarang Dulu kan nggak ada ada kan. nggak ada. Aduh, yang penting pokoknya begini, Mang. Itu cuma gara-gara Mas, nih aku udah bisa yang kamu mau. Dan aku sekarang di Jakarta udah mampu, meskipun aku beli rumah kecil-kecilan aku udah mampu. Ayo hijrah ke Jakarta semua, bawa si bagus, terus sama kamu nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Anak sih tadinya mau, akhirnya anak saya bawa. Oh. Saya bawa tuh, terus ya udah dia tinggal sendiri dan nggak mau bener. Kamu kesini aja, ya udah, kamu nggak mau tinggal di sini nggak apa-apa, tapi tolong dong jenguk aku sama anak. Nggak mau. Tapi kalau di telepon ya baik, ya baik, nggak ada. Memang kita nggak ada masalah. Sekarang aku Iya, ini iya. menjalankan apa yang lu mau gitu loh. Setelah sekarang yang Capek-capek aku, membuktikan yang diri aku gitu ya. membuktikan diri, kok kamu nggak mau tajak berumah tangga? Ya udah lama-lama kan jadi nggak sehat kan Mas. Iya. Ya udah akhirnya
yang ngambil tindakan ya suamiku sendiri gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Aku terima aja gitu. Ya memang itu bukan jodoh, itu jodoh itu memang jalannya masing-masing, jalannya macam-macam lah. Iya. Sulit nggak, Mam? Jadi seorang ibu di saat harus bagi waktu ini itu. Kalau sulit sih nggak sulit banget ya, karena kan aku itu anak yang sudah tidak disusui kan, sudah yang sekolah kan. Terus aku kan ya pasti kan ada ART, ada adik saya, ada keluarga saya yang ikut saya di situ. Jadi ya enggak, cuman meskipun jarang ketemu, kadang-kadang saya pulang malam anak saya udah tidur. Kadang-kadang anak saya mau sekolah, kadang-kadang saya masih tidur. Anak saya udah kecil aja, enggak jangan, kasihan mau bangunin mama masih ngantuk gitu kan. Dan terus aku bilang sama keluarga, sama yang ada di rumah itu, bangunin aku kalau di sekolah. Meskipun pas dia berangkat sekolah, ya udah ngantuk, biarin ngantuk, tidur lagi ya, aku tidur lagi gitu. Dan nanti dia belum pulang sekolah, aku udah berangkat syuting. Gitu. Tiba-tiba kalau lihat anakku udah tidur, aduh gede banget ya adik kamu. Siapa yang gedein kamu? Gede banget itu. Nah kalau mundur lagi, Mam, Mami Nunung tuh besar di keluarga yang seperti apa sih, Mam? Maksudnya keluarga di keluargaku? Iya. Keluarga seniman. Sebagai seorang anak besar di keluarga yang seperti apa? Seperti ya, keluarga yang benar-benar memang tidak mampu. Orangnya aku nggak ngerti, anak umur 9 tahun mau membiayai keluarga tuh, maksudnya mau mikirin makan keluarga itu kan? Ya karena memang susah, untuk makan aja susah gitu loh. Sampai bapakku tuh sering ngumpulin nasi kerak yang udah nggak kemakan, yang udah itu dijemur, terus besoknya dimasak lagi, diparutin kelapa, udah dimakan, dikasih garam, makan bareng. Itu yang selalu kita makan. Kecuali kalau saya pas habis manggung gitu bisa beli beras. Ternyata kan ini bisa makan sayur, bisa makan bakso, bisa makan nasi. Itu kalau saya kerja ya. Itu pikiran saya itu. Oh, berarti saya harus kerja. Pas pertama kali nyanyi dapat duit, enak nih makan keluarga dia. Nasinya putih gitu ya. Terus saya sesimpel itu. Iya, terus makannya juga masih yang nasi apa? Kalau sekarang nasi merah, kalau dulu kan nasi merah ini jelas nasi merah enak. Kalau dulu nasi merahnya tuh bulgur namanya. Itu makanan ayam. Iya. Itu kita makan. Iya. Sampai sesulit itu keluarga saya. Makanya gimana saya seorang anak yang umur 9 tahun cuma kepingin keluarga saya itu makan nasi tiap hari. Udah itu aja, aku nggak kepengen yang punya ini. Sama sekali enggak. Sempet gak, Mam? Akhirnya apa ya kalau dulu awal-awal mungkin emang iya bisa makan nasi putih, sampai akhirnya membuktikan diri ngasih sesuatu ke keluarga ada? Ya. Cuma pengen seneng nih, biar mereka seneng. Saya membelikan TV. Karena Karena keluarga saya itu kalau nonton TV kan jauh banget ke tetangga. Itu pun harus nggak masuk ke dalam, cuman dikasih skap gorden segini, itu yang nonton orang banyak gitu. Saya belikan TV mereka. Terus kedua, saya belikan sepeda motor. Karena tadinya nggak ada sama sekali alat transportasi, itu nggak ada ya? Rumah udah mulai saya benahin, yang tadinya dari bambu kan, rumah saya kan dari bambu kan. Itu udah mulai dari kayu papan gitu. Udah mulai pelan-pelan pokoknya. Ya. Jadi gitu. Bang Rian sih. Iya. Ajak ke sono-sono, Bang Iya. Rian. Lo mau minum tuh. Iya, aduh. Gampang. Dan nganggur deh. Tapi itu yang masih dibawa nggak sampai sekarang? Maksudnya kayak ya kerja keras dong gitu. Kerja keras dong. Akhirnya itu kebawa sampai sekarang. Sampai sekarang itu keluarga saya ya tergantung ke saya. Saya tuh soalnya gini, itu kadang-kadang orang-orang Sri Mulat itu banyak yang nasihatin saya. Lu itu jangan lu kasih umpannya, kasih kail gitu loh. Selamanya kalau lu kasih umpan terus ya kayak gitu lu sendiri kan, kadang-kadang yang nangis ke teman-teman, gimana sih mereka udah punya anak, mereka udah kok masih kadang-kadang gitu nangis ke teman-teman kayak gitu. Itu dari kesalahan. Karena gini, adik saya tuh sekolahnya kan juga jadi semua ya. Karena memang saya dulu lu harus sekolah. Orang nggak sekolah seperti saya itu belum tentu bisa menjadi saya. Berapa bersaudara, Bang? 7. Mami Nunung yang nomor 3. Jadi kakak juga harus sekolah, pokoknya gitu. Jadi sehabis itu pokoknya kalian harus sekolah, jangan seperti saya.
Kamu pikir aku nggak sekolah aja bisa kayak Nunung? Enggak, belum tentu. 1001 Nggak semua nggak orang, semua orang gitu. Aku ini pilihan Tuhan, tak gituin. Iya kan, kalau nggak pilihan panggilan kan nggak mungkin kan. Nah, nggak sekolah loh, aku tuh nggak sekolah. Sampai sekarang itu aku bisa ngerti bahasa. Ya karena pengalaman gitu loh. Dan aku orangnya tuh sering berguru, sering nanya. Gitu. Nah, kepada keluarga aku akhirnya udah aku bekerja, pokoknya bekerja. Ya akhirnya mereka bisa sekolah. Dan kalau adikku suatu saat adikku dapat panggilan mau kerja dapat panggilan, ada pernah satu adikku yang dapat panggilan ke Kalimantan, aku nggak boleh jawab. Kamu kerja di Solo aja. Nggak boleh kalian kerja di mana-mana, nggak boleh. Ya karena aku terlalu sayang, nanti kamu di sana ngapain gitu loh. Jadi ya udah nggak boleh, terus jaga kerja kan gitu kan. Terus kerja cuman, nah mereka itu satu keluargaku itu memang punya keahlian masak semua, dan saya sendiri juga. Nah baru tercetus sekarang ini udah tua baru tercetus apa karena keluarga. Iya, kalau yang ngelola adik-adik saya, kokinya adik-adik saya memang mereka masaknya top lah pokoknya, top semua masaknya. Dan saya pun juga pintar masak, saya juga jago masak. Oh jangan salah, jangan salah. Itu jago masak gitu. Jadi gitu. Iya. Kenapa baru usia kayak gini? Terus saya kan baru menyadari gini, oh iya ya, saya itu udah 61. Oh, adik-adik saya juga udah paling kan 50, paling kecil aja 52. Ini tuh semua apa? Maksudnya mau diem tak kasih uang, gimana ya kalau gue buka restoran, mereka kan bisa masak semua. Itu ngobrol tuh sama Raffi. Akhirnya Raffi, iya Mi, buka restoran aja. Memang didukung banget sama Raffi ya. Sama Raffi didukung banget. Terus akhirnya saya buka dan berviral gitu. Dan viral itu gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah sih sudah sudah bilang settle lah, udah berjalan. Gua setiap Sabtu nggak harus transferin mereka udah nggak gitu lagi. Udah punya gaji masing-masing di situ gitu. Aku cukup ngikutin sih, Mam, kehidupan Mami Nunung gitu ya, dari Sri Mulat, terus Sidul, terus mungkin kehidupan pribadi yang tadi Mami Nunung cerita sampai ada pernah cancer juga. Gimana, Mam? Maksudnya kayak kan survive ya dari cancer ya. Alhamdulillah. Gimana tuh, Mam? Semua itu dihadapin, Mam? Iya gini, saya kena cancer itu sehabis pulang rehab. Ya, saya keluar dari rehab kena COVID. Oke. Ya, otomatis nggak ada pemasukan kan, tahu sendiri kan. Iya. Ini COVID yang awal COVID banget yang awal ya, sampai berhenti semua kan? sampai COVID yang kedua kan, udah nggak ada. COVID yang kedua kan lebih parah. Iya, Delta itu ya. Nah, COVID pertama aja kita masih boleh ngelawak tapi pakai masker yang kaca, yang tadinya masker gini kan nggak bisa nafas akhirnya kan. Terus ada masker kaca yang tapi pada akhirnya masker pun nggak boleh. Di semua TV tutup, terus ya nggak mungkin lah mati. Gue di dalam rehab aja selama 9 bulan harus menghidupi sekian puluh keluarga. Karena ya saya masih punya tabungan, tapi kan ya lama-lama habis kan. Keluar doang tuh duitnya, nggak ada yang masuk. Iya, lama-lama habis, nggak ada pemasukan. Keluar dihantam COVID selesai gue kena cancer. Ya tapi ya mau nggak terima gimana, dinikmatin aja gitu loh. Dinikmatin lah. Segini, Mam, banyak orang yang langsung putus asa, udah. Banyak. Gitu. Makanya saya selama ini kan sering banget jadi pembicara di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ini seorang Mbak Nunung ini kok dalam keadaan gue ini kemo, yang gundul, kemo jalan aja tertatih-tatih, karena memang kalau kemo tuh badan itu mati semua, sakit dan sakitnya minta ampun. Jarang orang yang mau kemo yang akhirnya lewat, yang akhirnya nggak bisa terselamatkan, nggak bisa terkarang, cuman mau operasi tapi nggak mau kemo. Padahal kan yang dibutuhkan tuh kemonya, yang untuk mematikan akar-akar sel-selnya itu kan kemo itunya. Kalau cuma diambil benjolannya percuma gitu loh. Ada lagi. Ya, akhirnya gue berbicara bahwa ayo gitu loh. Sakit, emang saya bilang sakit, kemo itu sakit. Tapi ayo kita lawan gitu loh. Ya kita itu menerima, kan pada waktu aku kena cancer pertama kali itu, aku yang menemukan aku sendiri. Jadi pas aku mandi gitu, biasa kan teman kalau mandi kan kadang ngeraba sabunan kok. Iya, apa nih? Menemukan apa ini ya? Terus saya cari lagi.
Tapi dia diem beku gitu. Terus saya kena ini aku gini. Karena Oh iya, memang udah sampai feeling. genetiknya tinggi di tempat saya, cancer. Oh, keluarga ada. Ya, keluarga. Kakak saya kan juga kan, tapi survive juga kan kakak saya. Saya diem Sorry, aja Mam, selama. stadium berapa waktu itu? Saya masih 2B. Kalau 2B masih awal lah ya. Iya. Stadium-stadiumnya berapa itu masih tetap harus diberantas, nggak Iya, bisa. iya. Mau stadium awal, mau stadium apa gitu ya, tetap harus Harus berusaha ya. berusaha. Terus akhirnya dalam 12 hari itu saya cuman melihat kalau mereka tidur, semua suami tidur, anak-anak tidur itu. Gue cuman diam aja, gue nangis. Ya nangisku sama Tuhan aja. Ini apa ya Allah, aku bilang gitu. Dan saya siap. Pernah kepikiran nyerah nggak, Mam? Nyerah sih enggak. Saya cuman gini, apapun ini nanti hasil jawabannya dari kamu ya Allah, sampai yang hal terburuk yang di pikiran saya akan terima. Saya akan terima. Akhirnya dalam 12 hari itu, saya kemudian ini telepon kakak saya. Karena kakak saya kan pengalaman, udah survive, Oh, udah survive duluan. udah survive duluan, udah 5-6 tahun. Hmm. Mbak, cancer itu gimana sih? Kok kamu tiba-tiba nanya gitu? Enggak, cuma nanya aja, ada temen yang cancer, aku gini-gini. Oh, cancer itu kalau dipegang lari-lari gitu-gitu. Cuman diem kaku di tempat gitu. Aku nangis. Lain nih gitu ya, lain nih gitu. Lari. Loh, kamu ngapain Ini nangis? lari ini. Aku nemuin benjol. Wow, udah heboh kakakku. Kamu coba ke dokter. Kamu udah bilang suamimu belum? Aku bilang lah sama suamiku. Cuma aku cuma udah berapa hari kamu udah 12 hari. Kenapa kamu diem? Dibawa lah aku sama suami ke dokter dulu yang pernah ngoperasi kakakku di salah satu rumah sakit di Jakarta. Iya. Pas aku masuk di ruangan ketemu dokter itu enggak apa ya, enggak kaget ngeliat aku. Kenapa, Mbak Nunung? Saya nangis gitu. Kenapa nggak tahu? Saya langsung tidur aja, periksa ini dok. Dipegang. Karena dokterku juga tahu genetik keluargaku kan memang ya, bapakku kena paru, kanker paru, ibuku kanker lidah, tanteku yang Mbak Juju Juwariah itu usus, eyangku hati. Terus nauzubillah udah berhenti ke tempat aku aja, udah jangan ke anak cucuku, udah jangan ke keluarga besarku, udah berhenti di aku aja. Dokter Diani karena tahun ini ya udah, kalau aku masih ada tahap-tahap pemeriksaan sampai ada 12 pemeriksaan yang akhirnya terakhir di biopsi, diambil sampel, ya ganas dia gitu. Terus ambil aja dok, aku bilang gitu. Udah dengan happy, ya udah ini jawabannya dari Allah. Jawabannya kan aku udah bilang bahwa apapun jawabannya saya harus terima. Benar. Angkat dong. Enggak semudah itu Mbak Nunung, ngangkat gitu. Aku tak konsultasi sama dokter bagian bagian kemo gitu, yang bagian kemo. Akhirnya karena kan si penjualan itu kan ada di punting, jadi kan riskan kalau mau operasi. Memang harus diangkat, tapi ini dicoba di kemo dulu 6 kali ya, kira-kira 6 kali. Nanti kalau dianya sudah jatuh ke bawah, baru kita operasi. Jadi nggak usah ngangkat payudara gitu. Serah dok, kalau saya sih maunya cepet-cepet diangkat daripada ada di sini terus nih gue bawa dia. Ya udah, akhirnya baru 3 kali di kemo udah hancur dia udah ke bawah. Ya udah, tapi kemonya tuh kemo yang paling sangat kemo keras, bukan kemo. Aduh. Linu Kayak gitu diapain ya, dah? Kayak di Ini tulang itu dari sini ke sini itu udah kayak dicabut-cabut gitu. Terus teriak, berarti ini teriak. sakit kalau di rumah, kalau pas. Iya. Tapi gue tetap syuting dalam pas Ramadan kan itu. syuting. Syuting Ramadan kan itu. Gue sore di Vincent Desta buka. Oh, iya. Sahurnya di Trans 7 itu pada saat gue kemo. Gue tuh Gimana kalau temen-temen tuh? temen-temen tuh ya kalau gue lagi syuting, gue jalan aja nggak ada yang percaya gue sakit. Tapi tahu kan, pada tahu kan? Ya pada tahu lah, orang sampai gundul botak di rumah sakit. Ya pada tahu lah, pada tahu semua lah. Ada kayak udah nggak usah syuting dulu apa? Enggak, ya karena mereka mungkin ini memang untuk Nunung biar happy biar iya. Jadi gitu terus. Banyak yang support juga. Iya, banyak yang support, ya udah. Di tempat dia main kok gitu. Loh. biar dia Gua tetap happy. ngelawak deh, happy. Udah kalau pulang gitu digandeng suami, "Pak, aku udah nginjek tanah belum ini? Udah nginjek tanah belum?" Dari kalau lagi syuting enggak pakai lari ke sana gitu. Ngacir. Enggak ada rasa sakit-sakitnya. Udah kalau sampai ke rumah
kalau kemo itu kan nggak ada obat penangkal apapun. Hmm. Nggak akan bisa obat sehebat apapun yang katanya painkiller yang apa. Iya, Nggak ngelawan. Ngelawannya cuma obat tidur. Akhirnya gue ke psikiater, dikasih obat tidur lah. Biar gue bisa tidur kalau malam. Oh, jadi kemo itu sakitnya lah panjang gitu ya? Kan Di- 3 minggu sekali. Kemo itu di rumah sakit kan? Di rumah sakit. Di rumah pun masih kebawa sakitnya. Itu 3 minggu kan, kemo 3 minggu sekali kan. Gue kan sampai 6 kali. Jadi itu hampir 2 hari itu udah rasa enakan ya dari 2 minggu. Dari 2 minggu mau ke 3 minggu udah merasa rada enak. Udah nggak merasa sakit-sakit, cuman rasa kayak masih kebas-kebas. Kemo lagi. Hmm. Panjang banget. Tapi ya akhirnya ya udah. Iya. Toh gue bisa melewati kok. Iya Alhamdulillah. gitu loh. Gitu gue bisa melewati. Gue bicara di rumah sakit. Ayo. Pokoknya nggak usah putus asa, Iya. nggak usah yang gimana nanti mati itu jelas mati kok. Kalau itu jelas kok. Ya kalau Pasti sakit kan lah ya. masih Iya, kalau ada. sakit kan masih bisa Iya. diobatin kan gitu loh. Iya, kenapa enggak? Orang cancer sekarang banyak yang survive kok, banyak banget kalau kita memang kita patuh, kita nggak Ikutin iya, arahan ikutin dokter aja arahan terus ya, dokter. Karena memang cancer itu memang harus dokter, nggak bisa cuman Iya. herbal boleh, bagus herbal. Hmm. Tapi tetap lu harus operasi, lu harus kemo. Iya, iya. Baru kita bantu herbal. Saya juga minum herbal gitu loh. Yang sekiranya buat saya cocok gitu loh. Apa yang paling menguatkan, Mam? Gua harus kemo. Apa yang paling menguatkan? Yang Apakah- paling menguatkan ya anak-anak saya. Saya masih punya tanggung jawab banyak loh ini. Banyak loh. Saya kan belum ada restoran kan. Saran. Gue harus ngasih makan sekian banyak orang, keluarga saya, adik-adik saya, ponak-ponakan saya, dan saya masih punya anak yang masih kuliah, yang masih SMP, yang aduh cucu-cucu saya sekarang apa-apanya Umi, apa-apa Umi gimana? Dia menguatkan dan sama teman-teman, karena teman-teman masih mau bekerja dengan saya dengan ikhlas pada saat saya sakit. Kalau gua nggak ada, banyak yang hancur nih. Nah, pastilah. Itu. Cara rumah, kalau rumah itu tiangnya. Kalau dulu kan tiangnya itu kan laki-laki. Iya, iya. Ini tiangnya perempuan. Iya, iya, iya. Iya gitu. Dan saya sendiri juga masih punya semangat. Saya punya semangat bahwa saya percaya bahwa insya Allah kalau kita percaya, kita patuhi apa kata dokter, pasti akan sembuh. Lagi malam Amin. gak semangat, Mam. Orang syutingnya habis cebok ngacit kok. Sebulan ya? Sebulan Semangatnya. cuman izin sehari untuk kemo. Sehari. Untuk kemo. Gue Hari besok itu izin padat. sehari ke buka puasanya ke Vincent Desta. Iya, tiap hari bisa deh. Iya kan, itu dari jam 4 sampai habis maghrib selesai. Oke. Pulang sih sebentar, nggak mungkin saya minum obat tidur kan. Iya. Karena sebentar lagi jam 12 sudah harus berangkat ke Trans 7 kan. Ngambil yang sahur. Iya. Sampai jam 5 subuh. Ih. Jadi pulang dari Vincent, aduh ya, aduh lah piye ngombe obat tidur, nanti kamu ketiduran nggak bisa kerja. Berarti pulang acara sahur baru tidur tuh. Nah, Tidur, baru tidur sebentar, bangun sore. bangun sore, udah aduh banget. Dan kalau make up, aduh ya, tanganku nggak bisa ini gimana, gitu aja. Iya, iya. Tapi ternyata berjalan dengan 1 bulan mulu, cuma izin 1 hari untuk kemo. Keren banget sih, Mam. Iya, iya. Barangkali mau minum. Oh iya, Kita orang Kita- dulu iya. yuk, Mam. Mam, angkat dulu, Mam. Sampai diingetin loh. Iya, Ingetin iya, kan Bro. lagi gigitin minum ya. Saking keenakan nih ngobrol. Enak banget cerita. Enak banget cerita. Iya, iya, iya. Minum, bener. Mungkin, Mam, ada nggak sih? Wah, ini kan beda banget ya, Mami Nunung ya. Kalau sama yang sekarang banyak terjadi deh. Banyak tekanan dikit, mental health, apalah, Iya, iya, stres gitu-gitu kan. Mm-mm. Beda sama Mami yang ya aku sih ngerasanya kalau itu terjadi ke aku kayaknya belum tentu aku bisa kuat sih gitu. Tekanan apa? Tekanan. Ya maksudnya kayak ini bisa gila sih kalau kayak gini. Udahlah tekanan dari harus ngidupin banyak orang. Gua- Sekarang sakit ada nggak yang mikirin gue kayak Sakitnya. gitu-gitu kan jadi. Oh Kan iya, nyesek dulu sendiri kadang gitu. kan. Dulu sempet gue sampai curhat ya. Karena gue tuh dulu jarang banget dapat kayak apa dia tuh sungka, apa dia tuh takut ganggu saya, apa dia itu biasa kok orang Mbak Nunung aja sering ngubungin kita, apa karena gitu. Gak ada dari anak-anak saya, dari keluarga saya gak ada tuh yang Mbak sehat, Mbak apa kabar, tuh gak ada semua. Nah suatu saat saya tuh pernah cerita tanpa nggak ada di skrip itu, di tempatnya Wendy nggak ada di skrip. Saya kok cerita kayak gitu, saya nangis. Wendy tuh, Wendy pas saya Mbak itu nanti dikeluarin nggak apa-apa, pasti jadi rame banget Mbak.
Nggak apa-apa, keluarin aja. Ya bener kan, keluarga gue dihajar netizen seluruh Indonesia. Sampai nggak kuat. Terus Ada gimana? sampai yang ke psikolog. Gimana? Gue Grup nyesel. keluarga gimana? Gue nyesel. Grup keluarga gue ada yang sampai manggil psikiater. Saking gak kuat dihajar netizen. Tapi dalam hati saya, ya itulah buat pelajaran kalian gitu loh. Gitu lebih baik lagi. Oh itu benar lu yang wah yang ini lah. Kemarin itu pas pembukaan restoran kebetulan yang diwawancarai food vlogger itu anak saya yang laki putra. Wah dihajar habis siap muncul dihajar. Padahal udah selesai aku pikir Iya, iya. gue udah baikan mereka udah minta maaf semua. Yang tadinya gue blok semua, gue blok nomornya semua akhirnya mah buka dong mah please dibuka blokirnya terus akhirnya sekarang ya mas sehat terus bunda umi sehat I love you udah gitu itu yang aku harapin cuma itu aku nggak ngarapin apa-apa dari Sumber kalian tenaga justru. iya ya. itu sumber tenaga saya itu tapi dia aja netizen gimana sih netizen kalau ngajar Iya, lu tahu sendiri iya, Parah, Mam. Gila. Bisa bikin orang Tapi gila. ada yang manggil psikiater nggak kuat hadepin Nggak kuat. sampai ngobat pada minum obat penenang Sampai tadi segitu ya. saking ngakonin akhirnya gue oh ternyata gini ya aku tuh gitu aduh kok gue malah merasa lebih dosa dari kalian ya Sekali ngeluarin statement Nah. minum set langsung. Tapi alhamdulillah Lugas gua. sekarang udah enak kan. alhamdulillah karena sekarang aku udah nggak yang ngasih uang mereka tanpa cuma-cuma tanpa mereka bekerja sekarang mereka udah bekerja dan masakannya alhamdulillah disukai semua dari luar kota yang banyak kan luar kota ya terus sama orang Solo juga pada demen kan restoranku kan sempat viral terus kan gitu jadi ya alhamdulillah jalan mereka happy mereka masak semua saudaraku bekerja di situ. Siap. Ya semoga semakin Amin. harmonis. Usaha restoran ada lancar. Amin. Mam, tapi balik lagi ke komedi nih, Mam. Mami bangga gak sih sekarang tuh bermunculan komedi-komedi perempuan? Bangga banget karena ada regenerasi. Iya. Yang saya sedih itu Sri Mulat yang nggak ada regenerasi. Kenapa? Iya kembali lagi ke Sri Mulat ya kan. Sri Mulat yang tempat saya dijadikan di situ ya saya besar di situ. Saya ya banyak banget dah Sri Mulat itu campur tangannya Sri Mulat dengan kehidupan saya ya. Jadi kenapa nggak ada regenerasi? Anak-anak aku aja ngelawak, boro-boro ngelawak. Dek, ada dong satu yang ngelawak kayak mama ngelawak itu gimana? Coba adik-adik gue, aduh. Kurang keresahan mungkin nggak keresahan. 17 Agustus ditonton orang aja malu. Ini ditonton seluruh Indonesia. Dan Gitu. ini regenerasinya apalagi basicnya bukan Bukan pelawak, ya. Makanya saya itu bangganya itu basicnya anak-anak cewek. Kayak kalau Kiki Saputri kan Ya, memang dari roasting, stand up comedy ya. Hesti model, Boyem penyanyi, Ayu Ting Ting penyanyi top, Nia penyanyi top, terus siapa ya? Vega host. Iya. Pokoknya nggak ada yang basicnya dari tapi mereka karena mereka bermain dengan seorang komedian, mereka dimasukin dengan orang-orang cowok-cowok komedian. Ya akhirnya mereka Nular ya, Mam? menikmati. Itu kalau nggak menikmati ya udah paling dia udah kabur. Tapi saya lihat mereka tuh menikmati semua. Coba lihat Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tanpa dia jadi komedian dia udah ngetop penyanyi yang penyanyi termahal. Hah? Cakep, lagu banyak, lagu. Suaranya enak, Iya, padahal gimana? Kalau nyanyi juga di mana cuma di mana Nyari. Jelas ya, Pak. Jelas ya. Dia di komedi bayangin yang di BTS dia dandanannya kayak Iya. kadang-kadang aku ini anak mau ngapain dia yang ketawa sedikit aja itu kalau sama saya gitu ketawa tuh lihat gerak-geriknya ketawa terus nah itu dia itu kalau nggak ikhlas nggak mungkin loh Iya loh, Mam. dia sampai orang tuanya Ayu Ting Ting tuh khawatirkan nak kamu jangan dandan gitu terus nanti jauh jodoh aku baca di apa itu sampai nanti jauh jodoh loh nah. Enggak juga. Tapi emang aku aja geli lihat Ayu Ting Ting tapi dengan ikhlasnya, dengan dia semangatnya, dengan emang benar dan akhirnya dia mendapat julukan komedian terbaik wanita komedian terbaik itu borong berapa piala itu. Hah, sampai kayak gitu ya. Terus kayak Hesti kayak terus ada Enggar, ada Umi sama Koira itu juga. Ambon, Bekasi. Coba bayangin. Iya, benar. Dan dia itu lucu-lucu gitu loh.
dia lucu-lucu gitu loh. Aku, aduh regenerasiku hebat-hebat ya aku. Tapi Sri Mulyani kenapa nggak ada satupun? Gue sedih gitu loh. Gitu. Jadi ya bangga. Dan aku bangga, aku selalu ditanya, Mami merasa tergerus apanya? Toh gue masih terlibat kok sama mereka-mereka. Kayak gitu ya, Mam. Banyak. Saya masih terlibat kok sama mereka-mereka, bangga dong aku. Iya kan? Sangat tergerus, Pak. Tadi Mami bilang, ya udahlah, memang roda berputar. Roda Tapi berputar. kalau Sri Mulat ini, wah, pasti Nah sedih banget ya, Mam. itu iya. Nah, Mam, kita ada yang namanya mitos atau fakta. Betul banget. Boleh ya, Mam? Kita Boleh, tanya ya? boleh. Di sini ya. Yang pertama, pernah melawak di depan jenazah. Fakta. Kapan? Gimana rasanya? Di Medan. Mami Nunung sendiri atau Saya, Mas Eko DY, almarhum, Mas Kadir, Mas Tesi, terus ya saya berlima, Sri Mulat berlima. memang ya berarti ya? Dulu Sri Mulat dulu kalau off air kan paling minim 4 orang. paket 4 orang ada? Kadang 5 orang gitu. Ya. Itu emang pas diundang bisa datang nggak ini untuk Ya nggak dikasih tahu sebelumnya. Nanti pas jadi nggak datang? dari Medan kita udah naik mobil lah. Oh, pengusaha top lah pokoknya yang pengusaha di Medan, pengusaha top, kita dibawa iring-iringan gitu. Ada berapa puluh mobil gitu. Mobil bagus semua. Kok jauh banget ya tempatnya ya. Ini yang punya hajat siapa ya? Ya keponakannya bos gitu tuh. Terus nyampe di sana kok ada bendera kematian gitu. Berhenti di sana. Setelah turun terus ada peti mati gitu. Oh ini mungkin mampir maksud Arabu, ada yang meninggal, kita ngelawat dulu gitu. Saya duduk sini duduk. Terus yang punya rumah istrinya, saya istrinya almarhum. Oh iya ibu gini terus dudukan kita ya bu gini. Ya udah kita duduk gitu, kita lihat ini mayat kayaknya udah berapa hari deh. Udah berapa Kelihatan. hari biru bentuknya fisiknya kelihatan? ya kelihatan kalau yang udah nggak fresh kan gitu loh. Iya. Terus oh ya udah, terus akhirnya ya udah sekarang kita tampilkan Sri Mulat tiba-tiba gitu. Kita tampilkan. Sri Mulat dan panggungnya itu dikasih di depannya jenazah banget. Mas aku. Ya udah ngelawak gimana? Ya udah habis ini kita nyanyi bareng-bareng gitu. Ayo saya nunggu. Piye to Mas? Semoga aku senang hati mah. Gitu aja. Berdoa gitu. Kita doain. Ya nggak tahu dah. Maunya semoga aku senang hati mah. Amin. Nah, maaf ya, saya hanya sekedar menghibur tamu-tamu beliau. Bapak-bapak kan yang meninggal. Bapak-bapak pakai jas yang ganteng gitu bapak terus. Ngelawak lah kita ngelawak. Akhirnya kita juga lupa kita ngelawak. Habis turun diam semua. Terus habis itu mereka nyanyi ngelilingin jenazah gitu, ibu-ibunya nyanyi. Nyanyi. Oh, mereka memang tradisinya begitu. Menghibur keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Ya udah, karena ya udah deh. Cuma terima duitnya kok nggak enak banget. Iya. Berarti fakta ya, Pak? Oke, kedua Mami. Pernah diundang untuk tampil di acara ulang tahun seekor kuda? Fakta. Apa sih orang-orang? Fakta. Bingung. Orang-orang kaya itu kan kadang bingung membuang duit itu caranya gimana kan gitu loh. Bener-bener. Mungkin yang Aneh-aneh, Mam ya. orang kaya juga ketemu lagi pengusaha kaya. Kita mainnya di puncak. Gimana Di puncak. Dengan villanya yang gede banget dan bagus banget. Pas kita masuk, kok nggak ada tenda. Nggak ada orang. Ini udah jam. Kan kalau lawak udah datang kan berarti kan itu tamu kan pasti udah. Iya. Masa lawak duluan tamu belum ada kan nggak mungkin kan. Kok nggak ada tamunya ya Mas? Semeneng toh gitu Mas Tarsan tuh gitu. Terus kita masuk cuma satu keluarga gitu. Sri Mulat juga Sri ya? Mulat juga. Aku Mas Tarsan, Polo, almarhum Polo, terus apa lagi satu lupa, Gogon kalau nggak salah. Masuk dulu. Pada sim ulang tahun mana ya? Makan dulu. Nanti ulang tahunnya, yang ulang tahun disurprisein. Ada pokoknya keluarga kita. Oh iya. Kok nggak ada tamu? Ini memang kita biasa kok Mbak kalau ulang tahun nggak pernah ngundang orang banyak. Kita cuma satu keluarga. Ya memang lumayan agak banyak sih. Kalau orang 25 aja ada. Makan dulu. Udah gitu ya. Nanti terus ada roti tar gitu. Atau di kantor harus gimana. Kok anak kayak ada panggung, ada apa itu tirai gitu kan, tirai itu.
ini mungkin udah nenek-nenek gitu kan Oh, pikirannya. iya, iya, Kita iya. bilang gitu. Ya udah roti tarnya aja yang bener-bener tumpuk gitu. Udah dihidupin, yuk Mbak, yuk Sri Mulat nyanyi. Terus nyanyi nanti ngelawak gitu. Oh iya nyanyi dulu. Pokoknya biar nanti yang ulang tahun bisa nonton lawakannya gitu. Oke. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday. Dibuka kuda. Kayak kejebak ya, Mam. Jadi ya kejebakan ya. Sorry. Yang surprise bintang tamu. Yang tamu, Loh saya yang surprise bintang tamunya. Happy birthday to you. Jelas. Ya ini Mbak, terus yang punya ya, yang punya itu bapaknya itu ngelus terus ini yang ulang tahun kesayangan kita, terus semua anak-anak bilang ngelus. Terus tiap kelilingnya gitu. Iya. Kira-kira, oh yang ulang tahun kuda. Emang bapak itu hobinya berkuda. Iya. Tapi ada salah satu kuda, ada beberapa kuda itu kesayangan dia. Tapi yang paling kesayangan itu. Dan setiap ulang tahun pasti diulang tahun nih. Pasti Gitu. dirayain. Dirayain. Oke. Fakta ya, Mam, berarti. Fakta. Oke. Yang ketiga, Karian. Mami Nunung pernah lupa jemput anak gara-gara kasihkan syuting. Fakta apa mitos nih? Fakta dong. Ini jemput anak umur berapa nih berarti? Anak saya kelas 3 SD. Nah, Ya, sekolah kan di Jakarta. Pas itu tiba-tiba pulang tuh udah sore banget tuh pulang. Kebetulan aku ada syuting cuma siang sore. Loh, bagus. Harusnya jemput jam berapa? Nah, harusnya jemput jam 1. Jam 1. Jadi saya ngelewatin sekolahnya aja gitu. Kondisi jam 3 ya? Iya, udah jam 3. Nyampe rumah anak itu belum pulang. Loh, ini anak Mas, kok disebut gimana? Oh, itu kita ribut dicari. Anak itu ada di gang gini udah nggak pakai sepatu, udah nggak pakai kaos kaki. Ternyata kaos kaki sama sepatu diminta jadi kayak dipalak. Dipalak gitu. orang. Anakku tuh dipalak nggak berani kemana-mana di situ. Ya Allah. Nangis. Begal, sepatunya sama kaki. Fakta itu pernah aku lupa. Satu set sama kaos kaki ya. Ya, Dipalak. Fakta lagi. Fakta. Oke, yang keempat. Mang, Pernah tampil di barak di depan tentara saat konflik Timur Timur. Ya. Waduh. kalau Itu kayak gitu yang undang siapa? Iya, Mam. Yang menang ya paling kesatuan kan gitu loh. Yes, Dan pasti. itu kan saya itu hanya kepingin naik pesawat pertama kali. Jadi saya kepingin banget, oh ini, Sorry ini kapan berarti? Timur kan ya? iya kan ada pesawat tempur. Berapa? Nah, saya kan nggak ngerti kalau yang naiknya pesawat tempur gitu kan. Pas pokoknya gue naik pesawat besok ke Timur gitu kan nggak bayang Timur Iya, perang pengen naik pesawat kami ya. lagi Pesawat perang. tempur. Taunya pesawat Iya, tempur. iya. Pas kita ke Juanda kan di Surabaya itu, ke Juanda jalan ke pesawat itu kok pesawatnya gini tuh hijau gitu kan. Kok pesawat Pas gini? masuk itu nggak ada kursi kan, duduknya kayak di ranjau-ranjau gitu, suruh pegangan gini. Loh, kok naik pesawat ini tuh? Aku udah mulai nangis itu. Terus Hercules. kata Pak Kayaknya mah Hercules. Hercules, kata Pak Asmuni, wes rasa mulai nangis. Mimpi kamu sendiri kan yang kepengen naik pesawat. Tapi orang pesawat ini ki pesawat sing kayak yang dinaik-naikin orang itu loh, yang gambar-gambar itu loh. Terus aku diem aja, udah tuh nyampe lah ke Timur. Udah diem ke Timur nyampe. Kita turun tuh dikuasai pil tuh segini tuh pil. Biar Nggak malaria. oh, Di sana tuh Oh, iya. nyamuknya tuh sama kecoa gede nyamuk. Nyamuk malarianya banyak. iya. Dan kita Cawang sih Iya, ini. iya, iya. Nggak mungkin di komisi. kita tidurnya kan di barak, nggak di hotel. Mau kamu di hotel nanti berondong kamu gitu. Jadi di barak gitu. Udah kan, kita tuh nggak ada yang ketawa. Tegang semua mukanya, nggak ada yang ketawa. Ini konflik masih jalan mungkin. Konflik masih jalan, orang kadang-kadang dengan suara ambulan. Wah, ambulan itu tiap menit. Terus kita ngelawaknya juga gimana. Jadi aku bilang, nyanyi. Siapa tahu dia nanti goyangnya. Dia kasih lagu dangdut. Untung Sri Mulat kan bisa nyanyi semua, dangdutan lah. Yang penting dia cuma goyang-goyang, tiba-tiba lari semua. Terus ada yang datang. Jadi gonta-ganti kayak gitu loh. Gimana? Kemana mereka lari semua tuh? Ya mungkin ada Tugas. Oh ada tugas, ganti lagi, lain lagi nih. terus makannya tuh yang di kaleng-kaleng tuh kan nggak makanan yang kok Oh. mie, Iya. ada capcay gitu kayak kaleng-kaleng gitu. Iya. Itu ya Allah, gue bilang Mau dikit-dikit ya, Mam. nangis terus tak
Kata Pak Asmudi sampai gemes banget. Lagi Disuruh mami, sama mama. mami sih pengen naik pesawat. Junior Mami Nunung doang waktu itu. Yang itu junior aku. Oh iya. Nah itu. Fakta lagi berarti. Apa lagi? Apa? Yang 5, Kak Rian. Mami Nunung pernah menyamar biar nggak dikenali waktu belanja. Waktu belanja, kalau waktu belanja sering aku menyamar gitu pakai baju gamis terus pakai gini. Karena emang kalau waktu itu ya Mas Iya, ya, waktu itu ya sampai sekarang sih masih. Cuman Tadi sih di bawah banyak yang ngajak foto kayaknya. kalau sekarang tuh di mall-mall tuh, kalau mallnya yang lebih mall yang mewah gitu, yang dan artis banyak banget yang belanja-belanja orang cuek-cuek ya. Tapi kalau yang di mall-mall kayak mall kecil kayak apa itu masih yang orang-orang daerah gitu. Lu foto-foto. Ya kalau foto-foto tuh kode enggak belum. Kabarnya gimana? Udah sembuh belum? Ini gue sembuh apa sakit malah sakit ini. Udah sembuh belum? Semoga lekas sembuh. Pasti semua gitu. Saya itu sakit yang di TikTok saya tuh yang menyembuhkan saya itu 50,3 juta. Iya, iya, iya. Gitu. Terus aduh ya Allah, maksudnya ini satu pun nggak ada yang sampai ke sana gitu loh. Terus akhirnya kadang-kadang kalau yang lagi kita tuh kan ini kan manusia biasa Mas, yang kadang ada mood yang nggak bagus. Kadang kita tuh mau lari ke mall aja mau ngilangin rasa itu. Di situ foto, apalagi kalau yang ngajak foto 12 gitu, ngajak satu-satu gitu. 12 orang satu-satu. Sain aku Gilir ya. Ini Mbak, apa Jelek ulang. Lama dong. Ya. Gitu. Kalau di pasar kan saya seneng belanja di pasar Keramat Jati gitu. Saya pakai soalnya ini juga juga masak, pasar. saya pakai gitu kan, cuman enggak ada. Cuman kan yang lihat suamiku, terus suamiku bawa orang gendut banget, siapa kalau nggak nunuk? Jadi kalau bisa dibilang penyamaran gagal. 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 Orang kan lihat suamiku kan, Iya, terus iya. nenteng perempuan yang segede sumur, ya, yang segede diem. Itu kalau nggak nunung siapa lagi? Iya. Oh, dia, itu Mbak Nunung ya Mas Yan, itu Mbak Nunung ya Mas Yan. Terus gimana coba, mau nyamar apa? Gue pergi sendirian juga nggak mungkin kalau nggak tanpa suami saya. Kemana-mana tuh harus dia tuh ya suster saya, ya suami saya. Ya. Barangkali ikut menyamar kemudian nanti ya Mas Yan ya. Oh, iya. Tolong ikut menyamar ya. Gitu. Ya, orang kan beda-beda negara emang. Tadi mau bilang ada yang gaplok lah. Di nyubit. Iya, Kalau gemes. nyebut sini kan kadang-kadang ya ampun, ini gue ini udah tua loh dicubit pipinya gitu. Tapi udah ngikut. Tapi udah ngikut. Ikut kulitnya gimana? Udah ngikut ya, Bang. Aduh. Gitu. Wah, seru banget. ya, Bang. Aduh, masih banyak sebenarnya sih. Satu lagi, Bang. Durasi nih tapi Satu nggak tahu lagi, nih. Bang. Satu lagi. Iya, iya. Gimana tanggapan Mami Nunung di saat misalkan orang-orang atau fans nganggap Mami Nunung tuh legend. Legend. Sebetulnya bukan hanya masyarakat ya, Iya, aku betul. pikir, tapi kalangan Ya, saya artis sendiri, juga ya, kalangan gimana artis tanggapan sendiri, Mami Nunung? kalau menganggap saya ya legend ya itu penilaian dia. Kalau saya kan ya nerimanya juga suatu kebanggaan. Mungkin karena memang dari tahun berapa sampai sekarang sampai sekarang main sama anak-anak udah bukan adik-adik saya ya, udah anak-anak Dari saya ya. 80-an bisa Iya, dari anak sampai bermain dengan anak-anak saya masih terlibat dengan mereka dan mereka sangat begitu fans dengan saya, mereka menerima saya dengan ikhlas dan saya juga nyaman, mereka nyaman gitu. Jadi ya terima kasih Terima kasih, ya. hebat banget. Dan mereka juga menganggap Mami Nunung tuh sebagai panutan mereka juga Ya, kan, pastinya ya kan juga, gitu. ya juga. Satu lagi dah. Harapan Mami Nunung nih buat pelawak perempuan Indonesia kita gitu. Ya, Oh, karena saya percaya kalian sudah pada pinter ya. Kalian pada cerdas, saya tahu cara melawak kalian. Dan yang saya rasakan lawakan kalian itu lawakan yang sehat. Jadi teruskan aja melawaknya secara sehat biar penontonnya itu tertawanya juga tertawa dengan ikhlas. Jangan tertawa jangan, sakit banget tuh kalau lama diketawainnya kayak gitu. Sakit banget gitu. Jadinya gitu. Apalagi ketawa Karin ya. Nah, Gitu jadi, dong, karena saya percaya kalian orang-orang hebat, anak-anak hebat semuanya. Sekarang ini yang lagi bermunculan di TV, yang lagi viral-viral, kalian yang lagi dipercaya oleh masyarakat Indonesia, yang dipercaya oleh perusahaan kalian. Jadi tetap melawaklah dengan sehat. Yaitu sekali lagi biar penontonnya ketawanya juga ketawa ikhlas. Itu keberang dulu lah ya. Iya, iya, iya. Gampang banget Mami Nunung. Mami Nunung, makasih banyak Sama-sama. waktunya. Iya. Makasih banyak Makasih. cerita-cerita bareng kita. Tapi terakhir kita ada kuis, Mam. Wis. Kita Dari tadi ada- terakhir terus ya. Terakhir terus ya. Maaf ya. Terakhir terus ya. Cara ikutnya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan yang akan dilontarkan Mami Nunung Betul banget. dan jawab di kolom komentar.
Dan jangan lupa juga mention akun Instagram kalian. Biar kalau menang kita gampang untuk reach out-nya gitu. Itu dia. Hadiahnya total Rp500.000 untuk 2 orang pemenang Mantap. terpilih. OVO. OVO. Itu dia. Pertanyaannya boleh dibantu Mami Nunung? Ya. Di mana kota kelahiran Mami Nunung? Nah. Gampang banget. Gampang itu sih ya. Gampang itu mah nggak usah. Googling kalau Iya, kalau lu iya. malas mundurin ke belakang googling, Iya. ada pasti. Itu dia. Ya. Gampang banget ya. Ada kasih inisial boleh dari depan? Boleh dong. Boleh dong. S. S. Habis itu ada O juga. Habis itu ada L. Lu cari deh tuh. Lu cari deh. Cari deh ya. Kalau salep nggak mungkin. Nah, ya. Salah. Iya. Daerah. Siap, Ya, siap. gitu. Closing Mam? Abang dong. Oh, Masih siap, dong. siap, siap, Masih siap. tetap. Ya, jangan lupa tonton filmnya tadi apa, Mam? Tonton film saya, pertama kali saya main film. Di film Norma itu kisah nyata yang diangkat ya. Jadi ya perselingkuhan antara mertua dan menantu. Iya. Nanti di Lebaran ya tontonlah, dan film itu bagus banget, apalagi yang main Wulan Guritno, Tisha Biani, Erik Estrada, ada siapa Yakub siapa ya? Yang laki lupa aku. Gitu Yang yang juga Mami Nunung Iya, tentunya. iya. Oh, Mami Nunung ada tentunya. saya. Itu dia. Tonton ya. Siap, jangan lupa Lebaran ya, Mam ya. Iya, Lebaran. Itu dia. Iya. Nah, kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sahabatgrabid, dan kalian juga boleh DM kita, kira-kira kita enaknya ngobrol sama siapa lagi ya. Betul Gitu. banget. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen juga, apalagi tombol loncengnya jangan lupa. Nah, itu dia. Akhir kata, Mam. Akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Saya Rian. Saya Nunung. Jangan lupa Sahabat dulu. Dah.